Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa memuji Tuhan, bersuka cita, bernyanyi bagi Tuhan, berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita, begitu baik sehingga dalam minggu ini Tuhan telah menjaga kita, melindungi, memelihara kita, hingga pada saat ini kita bisa memuji Tuhan kembali. Mari kita menyanyikan lagu Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi adik-adik, Yesus baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat saya. Engkau sangat baik buat hidup kami. Engkau telah memelihara kami seminggu lamanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bernyanyi, mau memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita? Yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan anak-anaknya adalah harus taat kepada orang tua, terlebih-lebih taat kepada Tuhan. Tetapi kadangkala setiap hari kita sebagai manusia berdosa ini susah untuk taat ya, susah untuk dengar-dengaran. Nah, maka dari itu kita terus belajar untuk harus taat, untuk mau diatur sama papa mama, untuk mau mendengarkan firman Tuhan, untuk mau mengikuti firman Tuhan. Maka dari itu sekarang kita bernyanyi susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur,
yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Pasti semua pernah melihat kupu-kupu kan? Biasanya kupu-kupu itu hinggap di bunga kupu-kupunya. Mereka suka datang pada bunga-bunga yang bagus. Kupu-kupu yang sangat cantik sekali. Siapa yang pernah melihat gajah? Nah, gajah punya belalai yang sangat panjang sekali. Terus, siapa yang pernah melihat ikan di laut? Tentu pernah melihat ikan di laut kan punya ekor yang kalau berenang dikibas-kibas ekornya. Nah, adik-adik, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Terlebih-lebih kita sebagai anak-anak Tuhan yang istimewa dari yang lain, kita tentu bersyukur karena Tuhan menciptakan kita. Mari kita bersyukur, mari kita bernyanyi kepada Tuhan. Andaikanku jadi kupu-kupu. Kita sambil mengumpulkan persembahan kita ya, mempersiapkan persembahan yang ada di rumah. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalang. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Tuhan, Kau ciptakanku. Sekali lagi. Andai ku kupu-kupu, jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalang. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Tuhan, Kau ciptakanku. Adik-adik, mari kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami. Engkau telah memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan dalam minggu ini. Engkau telah memberkati pekerjaan Bapa Mama kami. Engkau telah memenuhi kebutuhan kami, memberi kami kesehatan hingga sampai pada saat ini. Kami memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami mohon terimalah Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mohon juga kepada Engkau berkati kami dalam minggu ini, biarlah kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan bernyanyi I want to be your friend a little bit more. Kita tentu harus berteman, harus saling berteman satu sama lain ya. Harus saling menolong, saling mengasihi, saling membantu satu sama lain. I want to be your friend a little bit more. Want to be your friend a little bit more, a little bit more, a little bit more. I want to be your friend a little bit more, little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend a little bit more, a little bit more, a little bit more. I want
to be your friend. A little bit more, little bit more. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pada hari ini kita bersyukur karena bisa menikmati ibadah sekolah minggu karena anugerah Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tentu akan memimpin kita di dalam doa. Adik-adik boleh mengikuti di dalam hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah yang indah bersama dengan Tuhan. Terlebih-lebih pada kesempatan ini kami sebentar lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan berikan konsentrasi bagi kami supaya kami boleh memahami apa yang Engkau sampaikan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar cerita firman Tuhan tentang kisah seorang perwira dan hambanya. Maka adik-adik, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Contoh akan bacakan untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, adik-adik sekalian, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, adik-adik, contoh, mama, papa, dan semuanya, kita sulit melakukan hal yang benar, berbuat baik kepada orang lain. Bahkan kita secara rohani telah mati di hadapan Allah. Kita terpisah dengan Allah. Tetapi oleh karena anugerah penebusan yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui pribadi Tuhan Yesus, maka kita melakukan kebaikan dilandasi oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, berkaitan dengan nats yang kita baca, maka contoh akan memberikan tema ceritanya adalah membangun kepedulian kepada sesama. Nah, adik-adik, kata peduli itu artinya merujuk pada sikap yang memperhatikan, sikap memikirkan, sikap mengurus, sikap melindungi. Nah, itu pengertian daripada peduli. Nah, maka kita jika kaitkan dengan nats Alkitab yang kita telah baca barusan, maka di sini mengisahkan seorang perwira dan hambanya yang sedang sakit keras. Maka di sana kita menemukan betapa besar sikap kepedulian yang dimiliki oleh perwira kepada hambanya. Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berapa banyak saat-saat ini adik-adik maupun mama papa kita kadang tidak saling mempedulikan. Ya, kita misalnya punya teman di sekolah, kita juga kadang-kadang cuek kepada dia, tidak memperhatikan dia, bahkan tidak peduli dengan apa yang dia rasakan. Nah, kita akan sedih jika kepedulian ini makin lama makin terkikis adik-adik, makin lama tidak terbangun di dalam diri kita. Rasa-rasanya kita tidak membutuhkan orang lain, kita tidak mau berteman dengan orang lain, kita mau hidup sendiri. Nah, ini Tuhan tidak mau itu terjadi dalam diri kita dan juga di dalam diri adik-adik sekalian.
Maka pada hari ini contoh akan membagikan sikap yang perlu kita teladani dari seorang perwira ini. Ya, bagaimana dia membangun kepedulian terhadap sesamanya. Yang pertama, perwira ini memiliki kerendahan hati. Nah, memiliki kerendahan hati ini adik-adik artinya tidak sombong, ya. Dia mau memperhatikan orang lain, dia peduli dengan orang lain. Nah, inilah yang dilakukan oleh perwira ini adik-adik. Ya, di ayat yang kelima dikatakan di sana perwira ini memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Nah, maka yang kita lihat dari sikap perwira ini, dia memiliki kerendahan hati adik-adik. Ya, perwira ini pada zaman dulu dia adalah orang yang punya jabatan, ya, dia punya kuasa dan lain sebagainya. Tetapi perwira ini menyadari bahwa Tuhan lebih besar dari dia. Nah, sehingga dia memiliki kerendahan hati untuk minta tolong kepada Yesus. Dia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Nah, maka adik-adik semua, di dalam membangun kepedulian terhadap sesama kita juga harus demikian, harus dilandasi dengan kerendahan hati. Ya, sama seperti perwira ini. Perwira ini melakukan kebaikan oleh karena dia telah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Nah, sehingga tergeraklah ia untuk memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adiknya. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang mungkin malas beribadah, ada teman-teman kita yang malas berdoa, atau teman-teman kita yang malas baca firman, kita boleh peduli dengan mereka dengan apa? Mengingatkan dan juga bisa berdoa untuk mereka. Sehingga mereka semakin hari semakin lebih baik. Nah, mungkin itu contoh hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk di dalam sikap yang kedua, apa yang perlu kita pelajari dari perwira? Yaitu perwira ini memiliki kasih. Yang pertama tadi, perwira memiliki kerendahan hati, maka yang kedua adalah memiliki kasih. Nah, adik-adik sekalian, orang yang memiliki iman tidak hanya bisa memindahkan gunung ya seperti yang ada dalam Alkitab, tetapi orang yang memiliki iman adalah orang yang bisa merasakan kebutuhan orang lain, dan inilah yang dilakukan oleh perwira ini. Dia turut merasakan penderitaan yang dialami oleh hambanya yang sedang sakit keras, sehingga dia mencari Yesus, meminta tolong supaya hambanya ini terlepas dari penyakitnya. Nah, adik-adik sekalian, maka melalui cerita yang contoh berikan kepada kita pada hari ini, mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia harus saling mengasihi ya adik-adik ya. Kita harus membangun kepedulian kepada sesama, kita harus memperhatikan sesama, ya. Nah, jadi kita juga boleh melakukannya di dalam hal-hal kecil ya, mendoakan teman kita, mengingatkan mereka supaya beribadah sekolah minggu dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kecil. Maka melalui firman yang contoh sampaikan kepada kita hari ini, biarlah tertanam di dalam hati dan pikiran adik-adik semua, dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang bisa contoh sampaikan kepada kita hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, mengisahkan tentang seorang perwira dan hambanya yang sedang sakit. Tuhan, kami belajar banyak hal dari perwira, bagaimana dia memiliki kerendahan hati dan memiliki kasih. Biarlah kami juga boleh meneladaninya dan kami lakukan dalam kehidupan kami, di dalam membangun kepedulian kepada sesama. Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, berikan kesehatan, Tuhan berkati studi mereka.
Begitu juga dengan orang tua mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Nicole. Saya Nicole akan membawakan lagu Tuhan Tak Pernah Gagal. Selamat menyaksikan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Terima kasih. God bless you. Halo teman-teman, nama saya Nadine. Saya akan mengajarkan menggambar gun princess. Yuk kita lihat. Pertama-tama kita siapkan kertas, papan untuk menonton kertas, pensil dan penghapus. Yuk kita mulai.
selesai nih. Bye. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita telah selesai beribadah pada hari ini. Kita berdoa memohon berkat dari Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami telah beribadah hari ini. Biarlah Tuhan yang berkenan atas ibadah kami, segala pujian kami, doa kami, dan kesaksian kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mohon berkat daripada Engkau. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa